berjumpa kembali di channel YouTube aku, Ovi Parsua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah sehat selalu ya. Karena sampai detik ini pun aku masih agak sakit, tapi untungnya kondisiku makin sini makin membaik. Oke, jadi langsung aja ya. Kali ini aku mau skip dulu cerita tentang dunia Anabuliar, karena kali ini aku mau sedikit refreshing dulu ke salah satu destinasi wisata di Bali, yaitu Gunung Kawi. Tapi tenang aja buat teman-teman di rumah pecinta Anabul yang selalu senantiasa menunggu setiap kisah-kisah aku bersama dengan Anabuliar. Jangan khawatir ya, di lain kesempatan di video aku berikutnya aku bakalan menceritakan kembali perjalanan aku dengan Anabuliar di jalanan. Oke, jadi tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke perjalanan aku menelusuri Gunung Kawi yang ada di Bali. Bagaimana keseruannya? Berikut videonya. Selamat menonton. Gunung Kawi merupakan sebuah candi bersejarah peninggalan kerajaan Bali zaman dahulu. Berada di dekat aliran Sungai Pakerisan, Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Gunung Kawi sendiri bukanlah nama sebuah gunung seperti halnya di daerah Pulau Jawa, tetapi salah satu tempat wisata cagar budaya dengan beberapa peninggalan purbakala berupa candi yang tersusun dari batu-batuan yang dipahat. Berada di tengah-tengah kawasan pariwisata Ubud, perjalanan menuju objek wisata Gunung Kawi memakan waktu tempuh sekitar 1 jam dari pusat kota Denpasar. Dan seperti biasa, di sepanjang perjalanan menuju lokasi, kita akan disuguhkan dengan pemandangan indah berupa pepohonan hijau nan asri di sebelah kiri dan kanan jalan. Memasuki kawasan objek wisata Gunung Kawi, biasanya kita akan melihat beberapa pertokoan yang berjajar menjual pernak-pernik dan oleh-oleh ciri khas Bali. Tapi sayangnya, akibat dari masa pandemi yang berkepanjangan, toko-toko tersebut dengan terpaksa harus tutup untuk sementara waktu. Karena tidak adanya pengunjung atau wisatawan baik lokal maupun asing yang berkunjung ke tempat ini. Sesampainya di objek wisata situs Gunung Kawi ini, kita dipersilahkan untuk membayar tiket masuk terlebih dahulu. Seharga 30.000 per orang untuk pengunjung lokal atau domestik. Karena ini adalah salah satu tempat wisata berupa pura di Bali, kita dipersilahkan untuk memakai sarung beserta selendangnya terlebih dahulu. Yang mana perlengkapan ini telah disediakan oleh panitia penjaga untuk setiap wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Sebagai tanda kerendahan hati, saling menghargai, serta rasa hormat terhadap adat istiadat dan budaya di Bali. Karena lokasi pura Gunung Kawi ini berada di lembah, kita harus menuruni sebuah anak tangga terlebih dahulu yang berjumlah sekitar 300 anak tangga untuk menuju ke sana. Tapi jangan khawatir, di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan berupa teras sawah, sungai, serta pepohonan yang rindang.
Beli, ini daerah apa namanya? Ini namanya daerah Gianyar. Tepatnya lokasinya di Gianyar. Ini namanya Gunung Kawi. Oh, Gunung Kawi. Iya. Nah, Bli, ini tuh kenapa disebutnya Gunung Kawi? Gunung Kawi. Gunung artinya pegunungan. Kawi artinya pahatan. Gunung Kawi. Pahatan. Ya, pegunungan. Yang dipahat. Oh. Karena di sana ada sebuah kayak peradaban zaman dahulu pada masa abad ke-11, pada masa kerajaan Udayana sampai anaknya pada abad 11 ditemukannya Gunung Kawi ini. Ini diyakini oleh masyarakat dulu. Di sini ada tempat peradaban di mana raja-raja terdahulu disemayamkan di sini. Nanti kita bisa tengok di daerah sana ada pahatan. Karena di sini di samping menyuguhkan alam yang indah dan eksotik, ada juga aura spiritual di sini. Bagus sekali untuk melakukan yang namanya meditasi, yoga. Bagus di sini tempatnya. Seperti yang telah diceritakan tadi, selain menjadi tempat wisata cagar budaya dengan beberapa peninggalan purbakala, situs Gunung Kawi sendiri kerap dijadikan sebagai tempat beribadah umat Hindu. Karena di sana terdapat pura yang dibangun di sekitar candi dan goa sebagai tempat upacara agama untuk masyarakat Bali. Terlihat jembatan kecil melintang yang mana di bawahnya terdapat aliran sungai, yakni Sungai Pakrisan. Ini apa, Bli? Ini sungai. Oh, sungainya. Sungai kalau nggak salah. Tempat melukat tadi ya? Melukatnya di sebelah sana. Oh. Ya agak ke hulu. Bli sendiri udah pernah melukat di sana? Pernah dulu sering. Melukat adalah upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia. Upacara ini dilakukan secara turun-temurun oleh umat Hindu hingga saat ini. Saya sama orang Bali pohon akamat ini namanya. Yang ini ya? Ya, biasanya ada banyak pedagang di daerah sini yang jualan untuk penduduk lokal. Iya. Tetapi kalau kita memasuki area pura ini dilarang berbicara yang kasar-kasar. Berarti nggak boleh ngomong yang sembarangan ya? Sangat dijaga sekali ya, Bli? Ya. Karena jika berani melanggar akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Biasanya seperti itu. Iya. Ini udah kepercayaan dari turun-temurun. Dari leluhurnya ya? Sungai Pakrisan menjadi sumber mata air yang disucikan oleh warga setempat. Sungai ini membelah dua kelompok candi yang ada di sini, yakni di sebelah barat sungai terdapat 4 buah candi, sedangkan di sebelah timur sungai terdapat 5 buah candi yang berjajar. Suasana asri pun tampak dari rimbunan pohon yang menjulang tinggi, ditambah dengan suara gemercik air dari sungai, membuat pengunjung seolah-olah disambut oleh simfoni alam. Sangat terasa sekali aura spiritual yang melekat di wilayah ini. Candi ini sangat unik
Karena biasanya sebuah candi adalah berupa batuan utuh yang terbuat dari bata merah atau batu gunung. Namun candi ini berbeda. Terletak pada dinding tebing batu padas yang dipahat sedemikian rupa pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga pemerintahan anak Wungsu, yakni abad ke-10 hingga abad ke-11 Masehi. Raja Udayana merupakan salah satu raja yang terkenal di Bali, yang berasal dari dinasti Warmadewa. Raja Udayana sendiri menikah dengan seorang putri yang berasal dari Jawa, bernama Gunapriya Dharmapatni. Lalu dikaruniai 2 orang putra, bernama Erlangga dan anak Wungsu. Erlangga sendiri menjadi raja di Jawa Timur, sementara anak Wungsu memerintah di wilayah Bali, yakni pada abad ke-11 Masehi. Dan pada masa inilah diperkirakan candi tebing Gunung Kawi ini dibangun. Nah, di sana bisa berlukat. Kalau di sana bisa untuk Ya, melukat. seperti cuma tapi melukat tidak ke seluruh badan, dalam artian cuci muka seperti itu. Bisa. Nah, terus di atas Nah. ini, Ini dah yang disebut pahatan tebing Gunung Kawi. Tebing ini dah yang dipahat dulunya. Kalau zaman dulu nih tempat bersemayamnya pada raja-raja abad dahulu, pada zaman kerajaan Udayana sampai anak Wungsu pada abad ke-11. terus kalau sekarang kita masih bisa sembahyang di sini. Bisa, tetapi untuk umum tidak boleh masuk atau naik di atas tangga. Cukup aturkan di sini, memohon keselamatan. Di sini bisa. Sini empush, sini empush. Nah, apa itu? Saya nggak bawa makanan. Hai, empush. Aduh. Nggak bawa makanan. Lupa nanya dong. Pak Novi dalam posisi itu dalam desa. Mau permen? Ada permen? Nih. Mau. Enak. Mau nggak? Nggak mau, nggak suka. Oh, masih. Memasuki kawasan goa dari Candi Gunung Kawi ini, kita diwajibkan untuk melepas alas kaki terlebih dahulu. Bisa kita rasakan ketenangan dan keheningan yang tercipta ketika pertama kali memasuki goa ini. Goa pertapaan utama ini terletak pada bagian utara. Di dalamnya terdapat pelinggih atau tempat pemujaan yang dihiasi dengan kain tradisional Bali.
Konon katanya, tempat inilah yang digunakan Raja Udayana untuk bermeditasi. Suasananya adem banget, sepi, sunyi. Pada bagian selatan, terdapat pula beberapa buah goa yang tampak seperti tempat tinggal. Dengan pintu-pintu goa yang saling berhadapan, terbuat dari batu-batu padas membentuk sebuah bangunan. Tempat ini sangat dijaga dengan baik oleh warga sekitar. Terlebih soal kesuciannya. Oleh karena itu, ketika kita memasuki kawasan goa ini, tidak diperkenankan untuk menggunakan alas kaki. Jika itu dilanggar, wajib hukumnya untuk melakukan upacara pembersihan atau menghaturkan banten piduka yang dihaturkan di pura ini sebagai tanda permohonan maaf. Ternyata hujannya deras banget. Gak nyangka bakalan hujan sederas ini. Jadi, ya untungnya ada tempat berteduh. Jadi kita sementara berteduh dulu di sini sampai menunggu hujannya reda. Baru kita pulang. Mudah-mudahan sih nggak sampai malam. Ayah buluduk guys, aku takut. Dengar deh suaranya mengerikan. Sekarang ini jam 4 sore. Cuacanya gelap banget. Ternyata ngeri ya, di sini sendirian, hujan gede lagi. Hujan angin. Setelah menunggu selama 30 menit, hujan pun mereda. Dan akhirnya, aku pun bisa melanjutkan perjalanan menuju pulang. Pura Gunung Kawi menjadi destinasi wisata yang sangat populer karena keunikannya. Tak hanya memiliki pemandangan yang indah di dalamnya, namun terdapat pula cerita bersejarah para leluhur kita zaman dahulu kala. Tak cukup sampai di situ. Aura spiritual yang kental pun bisa kita rasakan ketika kita menelusuri area Gunung Kawi ini. Ketenangan, kesejukan, kedamaian, itu semua sungguh melekat di hati ini. Ayo beli. Ayo, wadah. Hai dong, hai.
kita sampai di atas, sarung dan selendangnya pun wajib kita kembalikan ke tempat semula. Karena sudah sore hari, panitia penjaganya pun sudah pulang. Dan sebelum pulang, aku akan membeli sebutir kelapa untuk menghilangkan rasa lelah selama perjalanan tadi. Demikian perjalananku di Gunung Kawi. Akhir kata aku pamit undur diri dan terima kasih.